Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita bernyanyi. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Saudara-saudara terkasih di dalam Kristus, selamat pagi. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji Sabtu 5 Juni 2021, di mana kita memperingati Santo Bonifacius, Uskup dan Martir. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa keteguhan para martir, hari ini kami memperingati Santo Bonifacius, Uskup dan Martirmu, yang berasal dari Jerman, yang telah memeteraikan dengan darah iman yang diajarkannya dengan lidah. Semoga berkat doa restunya kami selalu memegang teguh iman itu, serta menghayatinya dengan setia, demi Yesus Kristus Putramu dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Markus bab 12 ayat 38 sampai dengan 44. Pada suatu hari Yesus dalam pengajarannya berkata, "Waspadalah terhadap ahli-ahli Taurat. Mereka suka berjalan-jalan dengan pakaian panjang dan suka menerima penghormatan di pasar. Mereka suka menduduki tempat-tempat terdepan dalam rumah ibadat dan tempat-tempat terhormat dalam perjamuan. Mereka mencaplok rumah-rumah janda-janda sambil mengelabui orang dengan doa panjang-panjang. Mereka ini pasti akan menerima hukuman yang lebih berat." Pada kali lain, sambil duduk berhadapan dengan peti persembahan, Yesus memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda miskin. Ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka Yesus memanggil para muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda itu memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bonifacius terkesan kepada para misionaris yang datang ke tempatnya di Fulda, Jerman pada tahun 700-an. Sebagai anak yang mempunyai idealitas, melihat para misionaris ini mengagumkan, dan di dalam hati dia mencatat bahwa pada suatu hari aku pun ingin seperti mereka. Dan benar terjadi. Jadi angkat kemudian menjadi uskup di Fulda. Namun apa terjadi? Suku-suku barbar menyerang dia dan menjadi martir. Saudaraku terkasih, Injil hari ini juga membahas 2 hal. Yang pertama membahas tentang orang-orang tertentu yang punya kuasa, yang memamerkan kekuasaannya. Dan pameran ini merupakan saingan antar teman. Siapa yang paling hebat, yang paling kokoh, itulah kehidupan. Santo Bonifacius menghadapi orang-orang seperti ini. Maka dia memberi kepada anak buahnya, umatnya, dengan mengatakan apa? Janganlah kejahatan dibalas dengan kejahatan. Balaslah kejahatan dengan kebaikan. Sabarlah. Doakanlah mereka agar mereka sadar.
Injil hari ini membicarakan tentang peristiwa itu. Bagaimana orang-orang pamer diri seperti kaleng kosong berbunyi nyaring, tak berisi. Namun, Yesus harus menghadapinya bersama dengan para muridnya dengan tenang, seperti air yang mengalir. Yang kedua, Yesus juga ingin menekankan dari tong kosong tadi, mereka bangga sudah memberikan perpuluhan. Dan maka Yesus memberi contoh tentang seorang janda yang memberi kepada persembahan itu apa yang dia miliki sehingga dia tidak punya apa-apa lagi. Tapi dia bahagia, ia boleh mempersembahkan diri. Contoh yang diambil oleh Yesus ingin menunjukkan bagaimana seseorang bukan jumlahnya yang banyak, tetapi kualitas dari pemberian. Apa artinya kalau kita memberi uang banyak, hasil korupsi, hasil mencuri, bukan hasil bekerja keras? Tidak ada arti. Di hadapan manusia tentu akan dipuji, wah hebat, dia memberi banyak sekali. Tetapi Tuhan tahu dari mana asalnya. Lebih baik jujur dan terus terang seperti seorang janda tadi yang memberi dirinya dan apa yang dia miliki dengan segala ketulusan hati. Maka kalau memberi, berilah dengan tulus hati, tidak usah bersungut-sungut, tidak usah membicarakan berapa orang lain beri, tetapi berilah apa yang Anda mau beri dan tutup mulut. Bersyukur kepada Tuhan karena boleh mendapatkan kelimpahan sehingga boleh berbagi. Yesus telah membuktikan melalui Santo Bonifasius, hidup ini harus berkualitas imannya, mempunyai keteguhan dan ketabahan, dan menghadapi orang-orang dengan tenang. Bukan dengan kesombongan, tetapi dengan kerendahan hati. Semoga contoh Santo Bonifasius dapat kita ambil untuk langkah-langkah kita selanjutnya. Selamat pagi.